kita larang ini sebenarnya bukan thrifting-nya ya. Yang kita larang ini adalah impor baju bekas ilegal. Jadi ini barang ilegal yang diperjualbelikan. Jadi ini ketentuannya sudah jelas, dari barang baju bekas itu dilarang masuk ke Indonesia. Nah ini masuk secara ilegal dan diperjualbelikan di pasar-pasar kita, baik offline maupun online. Jadi itu yang kita larang sebenarnya. Itu yang kita perangi. Jadi kalau thrifting menggunakan barang-barang bekas lokal itu nggak ada masalah bagi kita. Ya, karena itu juga ada fungsi-fungsi yang positifnya juga. Tapi thrifting barang ilegal itu yang kita larang. Karena sebagian dari barang-barang yang masuk tadi, barang-barang impor tadi, tidak semuanya juga itu akan dijual. Jadi kalau berdasarkan data di Chile, itu hanya 20% yang nanti terjual. 80% ini jadi sampah. Jadi akan jadi problem. Kalau di Chile itu sudah jadi masalah besar. Jadi ada baiknya kita menangani semenjak dini masalah tadi. Jadi kemudian di negara-negara Afrika Tengah itu menjadi masalah karena dia menghancurkan industri tekstil dalam negeri. Jadi itu yang terjadi di negara kita. Nggak mau dalam jangka menengah ini akan jadi masalah juga bagi UMKM kita yang bergerak di bidang tekstil yang cukup banyak jumlahnya. Baik Pak, jadi yang dilarang adalah barang impor bekas yang memang ilegal ya Pak. Kalau thrifting barang-barang lokal dari dalam negeri itu boleh-boleh saja ya Pak Hanung. Baik, lalu berbicara mengenai Iya. pengaturan Pak, kita lihat mengenai pengaturan sebetulnya telah diatur dalam Permendak nomor 40 ya tahun 2022 tentang perubahan atas Permendak nomor 18 tahun 2021 barang yang dilarang ekspor dan barang yang dilarang impor. Di dalamnya ini ada ketentuan mengenai kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas yang memang dilarang untuk diimpor. Tapi sementara Pak, di peraturan yang lain di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini seolah-olah ada izin begitu ya dengan syarat keterbukaan informasi. Nah, apakah menurut pandangan Anda ada semacam tumpang tindih untuk pengaturan mengenai thrifting ini begitu Pak? Sehingga ini membuat Indonesia sepertinya masih bisa digempur oleh baju-baju impor bekas dari ya artinya seperti tadi ya pakaian bekas, barang bekas. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada tumpang tindih peraturan, karena yang peraturan yang untuk mengatur peredaran barang itu adalah Permendak, gitu ya. Kalau yang undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi. Jadi mengatur hak konsumen. Jadi hal yang berbeda, gitu ya. Jadi ini tidak ada perbedaan tidak ada tumpang tindih peraturan. Jadi udah jelas sekali bahwa barang ini dilarang masuk. Gitu. Baik Pak. Nah namun ketika artinya kita melihat bahwa peraturan ini sudah demikian kuat begitu ya Pak. Mengapa sebetulnya hal ini masih bisa terus terjadi Pak dari waktu ke waktu? Apakah memang ada fungsi pengawasan yang menurut Anda sendiri memang boleh dikatakan belum cukup baik Pak? Ya, jadi memang ada pengawasan yang perlu ditingkatkan ya, baik tekniknya maupun intensitas kegiatannya. Tadi seperti disampaikan oleh teman-teman Bia juga bahwa modusnya sekarang sangat beragam gitu ya. Sangat beragam, tadi ada yang under reported, under declare gitu ya. Ada yang undeclare, kemudian ada yang lewat jalur-jalur tikus yang semakin banyak. Jadi ini perlu tentunya teknik-teknik, cara-cara yang lebih modern, lebih baru lagi, lebih intens lagi dilakukan. Dan selain itu juga kami menghimbau masyarakat, karena ini kan permintaannya juga meningkat gitu ya, sehingga dan keuntungan yang diciptakan karena permintaannya meningkat, maka insentif bagi penyelundup untuk memasukkan barang bekas ini menjadi tinggi karena keuntungannya luar biasa bagi para pengimportnya ini, penyelundupnya ya, sangat besar. Jadi insentif mereka untuk melanggar makin besar. Nah ini yang perlu adalah sanksinya, kalau perlu itu diterapkan sanksi maksimalnya. Kemudian selain itu juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama dan juga sosial media nih untuk menghentikan kampanye-kampanye penggunaan produk-produk dalam negeri, dan kita ingin mengkampanyekan masyarakat untuk lebih mencintai produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita yang lebih baik dan juga banyak yang murah, berkualitas dan juga bagus gitu ya. Dan sehat, tentunya lebih sehat dan lebih bergaya lah menggunakan barang-barang baru produk dalam negeri.